Oke, jadi di sini kita akan belajar bagaimana mencari turunan dari dua fungsi, ya, baik itu ditambah atau dikurang, ya. Tapi bisa nggak dia terdiri dari 3 fungsi? Boleh. Jadi kalau yang di soal LKS halaman 40, ini ada fungsinya U, V, dan Z mungkin gitu ya. Jadi ada 3 fungsi. Jadi bagaimana cara menurunkannya? Turunkan saja satu-satu. Ini diturunkan, ditambah turunan dari ini, kemudian turunan dari ini dikurang ya. Oke. 2/3 dikali 3 kali 3 X pangkat X 2 pangkat 2 ditambah gitu ya, turunan dari yang ini setengah 1/2 dikali 2 X pangkat 1 gitu ya. Kemudian dikurangi kurangi 1. 1. Ya, turunan dari X aja min X yaitu min 1 gitu ya. Oke, mau disederhanakan 3 dibagi 3 1 gitu ya. 2 kali 1 2 2x kuadrat ditambah 2 dibagi 2 1 dikali 1 1 x pangkat 1 berarti x aja ya dikali 1. Jadi turunannya seperti ini gitu ya. Oke, Bu, bagaimana selisih? Ya ini selisih juga ini ya. Jadi turunkan satu-satu. Oke. Berikutnya, kalau misalnya turunan apa? Hasil kali ya, hasil kali dua fungsi gitu ya. Dua fungsi. Jadi kalau misalnya si F adalah hasil perkalian dari fungsi U dan fungsi V ya. Jadi ini sebetulnya X-nya itu harusnya kecil ya, nggak apa-apa ya. Berarti turunannya katanya sama dengan U aksen V ditambah U kali V aksen. Gitu ya. Bu, kepanjangan gimana ngapalinnya? Kalau Ibu ya, ngapalinnya gini, nah. X-nya ditiadakan. Jadi kalau ada F-nya U kali V, maka turunannya F aksennya sama dengan U aksen V tambah U V aksen. Ini U aksen V tambah U V aksen. Jadi di sini, Bu, kok gini? Contohnya maksudnya gimana gitu ya? Misalnya contoh soal. Nah, contoh soal. Oke, jika misalnya si F-nya, Fx-nya adalah perkalian dari fungsi X kuadrat dikurangi 1 dikali X pangkat 3 ditambah 3 gitu ya. Maka kita misalkan ini sebagai U, fungsi U, ini sebagai fungsi V. Ya. Maka menurunkannya U aksen V tambah U V aksen. Jadi pemisalannya kita tulis U-nya X kuadrat dikurangi 1. Jadi kalau Ibu sebetulnya ya harusnya U-nya pakai X ya. Ada yang suka menuliskannya begini ya, tapi sebetulnya harusnya begini nulisnya ya. Cari dulu U-nya yang mana, kemudian V-nya yang mana, pangkat 3 ditambah 3, lalu masing-masing cari turunannya. Turunan dari U berarti U aksen sama dengan berapa, Nak? Turunan dari X kuadrat kurangi 1? 2x. 2x gitu ya. Turunan dari V-nya atau V aksennya 3x. 3x kuadrat. Ingat, ini di Iya, kuadrat. 2x kuadrat. Ya. Turunan dari 3, 0 gitu ya. Iya. Jadi kalau ingin mencari V aksennya, F aksen maksudnya, U aksen V. U aksen dulu, yang ditulis U aksen dulu V. Jadi berkebalikan, U aksen V
tambah U V aksen bergantian. Jadi caranya ini kalikan dulu ke sini. Berarti 2x-nya kalian kalikan 3x pangkat 3 tambah 3. Lalu diapain? Ditambah. Tambah sama siapa? Ini ke sini. Gitu ya. U V aksen. Berarti x kuadrat kurangi 1 kali 3x kuadrat. Gitu ya. Oke, lalu setelah ini diapakan? Ini namanya turunannya sudah selesai dicari. Lalu tinggal menjabarkan. Dijabarkan aja. Ini kalikan ke sini. 2x pangkat 4. Gitu ya. Ini kalikan ke sini. Berapa, Nak? 6x. Tambah 6x. Tambah. Ini kalikan ke sini. 3x Pangkat pangkat 4. 4. Maaf, ini kalikan ke sini. 3x kuadrat. Kuadrat. Ya. Ada yang sama pangkatnya? Ada Pangkat Ada, 4, Bu. X pangkat 4. pangkat 4. 3, jadi 5 5x pangkat x pangkat 4. 5x. 5x pangkat 4 gitu ya. Ini 5, maaf ya. Kemudian dikurangi 3x kuadrat ditambah 6x gitu ya. Ini turunannya seperti ini. Udah Bu, udah. Terkecuali kalau ditanya turunan di absis X sama dengan 0 misalnya, berarti dicari F aksen 0 gitu ya. Artinya ini dimasukkan ke sini, 5 kali 0, 0, dikurangi 3 kali 0, 0, ditambah 6 kali 0, 0. Oh, berarti turunannya di 0 sama dengan 0. Di absisnya enak ya, kalau absis itu X, berarti setiap yang ada X dimasukkan. Gitu ya. Oke, itu untuk yang turunan hasil kali. Kemudian yang ketiga, kalau ditanya adalah turunan hasil bagi. Hasil bagi berarti ada bentuk fx. Fx-nya sama dengan U per Ux per bagaimana turunannya? Oke, jadi kalau ada hasil bagi seperti ini, Fx sama dengan U per V, ini masing-masing X, maka turunannya akan menjadi F aksen X sama dengan, nah seperti tadi Nak, mulai dari U aksen dulu, U aksen V, tapi dikurang U V aksen, kemudian ada penambahannya, yaitu dibagi V kuadrat, gitu ya. Nah, seperti ini. Contoh. Ada di halaman 41, sepertinya ya. Oke. Ibu ambil contoh yang B saja. Fx sama dengan 4x tambah 2 bagi x tambah 6. Kalau kalian melihat seperti ini, kalian tidak boleh langsung mencoret ya. X dibagi x. 2 dibagi 6. Tidak boleh. Ya, karena ini ada bentuk, ada jumlah atau kurang-kurang. Kalau ininya bentuknya perkalian, itu boleh. Ya, karena ini penjumlahan, x nggak boleh langsung dicoret-coret. Ini coret-coret. Bagi 2, nggak bisa ya, nah ya. Jadi, kita misalkan, yang sebagai fungsi U adalah 4x tambah 2. Yang sebagai fungsi V, yang fungsi kedua adalah x tambah 6. Lalu kalian cari turunannya masing-masing. Turunan dari U adalah 4. 4. Turunan dari V
1. 1 gitu ya. Lalu gimana sih Bu biar ingatnya gampang? Oke, sama seperti tadi. F aksen X-nya caranya ini kalikan dulu ke sini. Ya. Berarti Bu nulisnya gimana? Boleh ini dulu, boleh. Koaksen kali X tambah 6. Kemudian ya di sini. Kalikan tapi dikurang. Ya. U V aksen berarti 4X tambah 2 kali 1. Bu kalau dibalik boleh nggak sih? Boleh nggak, Nak? Misalnya satunya ditaruh di depan. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Kenapa ya? Kenapa kira-kira? Karena sama aja, Mas. Karena memenuhi sifat komutatif. Tadi. A kali B itu bisa sama saja dengan B kali A. Jadi kalau misalnya ada 4X tambah 2 kalikan 5, itu sama saja dengan 5 kali 4X tambah 2. Boleh gitu ya. Namanya sifat komutatif. Oke. Kemudian, ini sudah dapat Bu turunannya? Sudah, sebetulnya sudah. Cuma kita jabarkan ya. Biar enak dilihatnya. Jabarkan. 4 kali X, 4X ditambah 24. Ini Bu pengalinya 1. Oh ya sudah, berarti kalau pengali 1 ya ini sendiri ya, dirinya sendiri ya. Tinggal kalikan dengan tanda minnya. Min kalikan plus 2. Berarti? Min 2. Oke. Yang ada sama-sama 4X, 4X itu ya. Maaf, XX itu ya. 4X ini min 4X. Jadi berapa, Nak? X. Paling meniadakan. 0. Dikurangi 4X kan 0. Tersisa 24 dikurangi 2. 22. 22 gitu. Bu, kalau misalnya dicari pada absis X sama dengan 3 gimana, Bu? F aksen 3 ya tetap 22. Apa artinya 22? Ini artinya fungsi turunannya konstan. Konstan itu apa sih? Jadi bentuknya begini. Nah, jadi untuk X berapapun turunannya konstan di 22. Paham ya? Jadi konstan turunannya 22. Benar nggak? Oh maaf, ini ada kesalahan. Ibu yang salah nih ya. Jadi di sini belum dibagi dengan Dibagi. wah ya, ada kesalahan. Maaf ya, Ibu nggak jeli. Jadi ini hapus dulu. Ini waktunya 10 menit lagi. Jadi kalau ini disambung aja lagi ya. Oke, ini belum dibagi dengan, maaf, V kuadrat. Ya, jadi kalau pembagian ada dibagi V kuadrat. V-nya berarti X tambah 6 dikuadratkan. Gitu ya. Sama dengan yang tadi seperti tadi, yang atas sama. Nah, yang bawah gimana? Boleh dijabarkan. X tambah 6 dikuadratkan gimana, Nak? X kuadrat ditambah X kuadrat ditambah berapa? 6 36. 36. Berapa? 36. 36. 36 terus? Ininya berapa? X kuadrat ditambah 36 terus yang tengahnya berapa? Lupa ya? 12X. Ya, 12X. Ya, betul. Bianca ya? Desi, Bu, Desi. Oh, Desi ya. Oke, makasih Desi ya. Oke, di situ ada 12X. Dari mana? 2 kalikan 6. 2 kali positif 6 dikali X. Ya, 12X. Gitu ya. Oke, kemudian di sini tinggal disederhanakan. Jadi
kalau mau disederhanakan ini tadi saling meniadakan 24 kurangi 2, 22 per X kuadrat ditambah 12X tambah 36. Nih turunannya. Silakan nanti cari untuk absis sekian dan sekian. Oke ya. Kemudian, sebentar ya. Jadi ini untuk yang hasil bagi. Kemudian ada perpangkatan. Perpangkatan, ada turunan nih. U, X, pangkatkan N. Ya ini fx-nya gini, maka cari turunannya bagaimana? N-nya taruh di depan, dikali UX, pangkatnya berkurang, kemudian cari turunan dari U. Gitu ya. Contoh di sini, ada di LKS, fx sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 16X ditambah 2 dikuadratkan. Bu, gampang kok, ini dikuadratkan aja. Tadi cari satu-satu perkalian. Oke, bisa juga, itu cara pertama. Cara yang kedua, bisa kita misalkan ini sebagai fungsi U, gitu ya. Maka caranya, turunannya adalah ini, pangkat dari si U ini, kita taruh depan, dikali si U-nya sendiri, yaitu si U-nya sendiri, pangkatnya berkurang. Tadinya 2 jadi 1, gitu ya, berkurang 1. Ini adalah siapa yang di sini, Bu? Dikurung, berarti si U. X kuadrat tambah 16X tambah 2. Belum berubah ya, nak ya? Kemudian baru dikali turunan si U-nya. Ya, cari turunan dari U adalah, turunan dari X kuadrat tambah 16X tambah 2 adalah 2X ditambah 16. Jadi, oh begini cara menurunkan fungsi yang berpangkat. Jadi si F-nya itu juga berisi fungsi yang berpangkat, gitu ya. Atau cara lain, atau bukan cara lain, soal lain. 4X dikurangi 6, pangkatkan 3. Turunannya, berarti 3, si U-nya, ini adalah yang di dalam kurung ini, pangkatnya berkurang jadi 2. Siapa, Bu? 4X min 6. Baru dikalikan turunan dari si 4X kurang 6, yaitu 4. Boleh misalnya dijadikan depan, 3 kali 4 boleh, kali 4X kurang 6 pangkat 2. Itu ya caranya ya. Oke, kemudian ada turunan ke N dari suatu fungsi. Turunan ke N dari suatu fungsi artinya apa? Jadi ternyata turunan itu ada apa namanya? Turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiga dan seterusnya gitu ya. Itu yang perlu kalian ketahui untuk turunan-turunan. Ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini ada fungsi rantai ya, Nak ya. Fungsi rantai, jadi aturan rantai itu seperti ini. Jadi aturan rantai, kalau kita punya dy per dx, itu kita bisa tulis dy per du kali du per dx. Kok gitu sih, Bu? Gitu ya. Jadi ceritanya nih nanti, ada fungsi y, ya, fx. Jadi fungsi fx itu ada fungsi yang terdiri dari u, yang seperti tadi sebetulnya ya, Nak ya. Misalkan ini U, dikuadratkan. Jadi, pertama, kita turunkan si DY terhadap U dulu. Kok gitu, Bu? Karena Y ini adalah fungsi dari U. Misalnya ini misalkan U, berarti ini U kuadrat. Dengan pemisahan, fungsi U-nya adalah 3X kurangi 2. UX ya. Berarti DY per DU-nya turunkan saja U kuadrat. Jadi turunan bentuknya seperti U kuadrat, berarti turunannya 2U. Gitu ya. Lalu fungsi U adalah fungsi X sendiri. DU-nya terhadap DX yang dilihat yaitu ini sekarang. Jadi yang pertama ini yang pertama, ini yang kedua. DU terhadap X, gitu ya. Turunan dari 3X kurangi 2, yaitu 3.
Jadi, ketika kita ingin menuliskan aturan rantainya, jadi seperti ini. DY per DX adalah DY per DU kali DU per DX. Ya. DY per DU-nya 2U. Dikali DU per DX-nya adalah 3. Berarti 2U kali 3. Atau 6U. U-nya sendiri adalah 3X kurangi 2. Diganti lagi dalam X. Sehingga 6 kali 3X kurangi 2. Dijabarkan menjadi 18X dikurangi 12. Maksudnya gimana? Maksudnya ya seperti yang ada kita bahas tadi ya. Ada yang mau ditanyakan? Mau difoto dulu boleh? Misalkan ini tadi ya fx-nya. Fx-nya itu fungsi dari U. Di mana U-nya adalah 4X kurangi 6 gitu ya. Maka ini Bu kok di tadi Y sekarang fx? Iya sama aja. Y sama dengan fx. Berarti dy per dx itu sama dengan dy per du kali du per dx. dy per du berarti turunan y terhadap u. Berarti turunan dari u pangkat 3 adalah 3u kuadrat dikali, boleh pakai silang, du per dx. Turunan dari u terhadap x, yaitu 4. Artinya dia merupakan 3 kali 4, 12u kuadrat. Benar nggak sih, Bu? Tulis dulu u-nya, berarti 12 kali 4x kurangi 6 dikuadratkan. Sama ya. Jadi ini kita sebut aturan rantai gitu ya. Ada yang mau ditanyakan, Nak?